pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan. Nah, di masa pandemi yang seperti ini mengharuskan kita untuk belajar di rumah atau learning from home, dan kita tidak boleh bertatap muka di sekolah. Namun hal itu tidak boleh menjadi halangan kita untuk tetap semangat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang materi kesetaraan sosial. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian kesetaraan sosial. Nah, untuk kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan, yaitu tentang apa? Tentang prinsip-prinsip kesetaraan sosial. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan sedikit mengulang pengertian kesetaraan sosial. Kesetaraan menurut KBBI itu kesederajatan atau tingkatan yang sama. Ketika kesetaraan ditarik ke dalam masyarakat menjadi kesetaraan sosial, maka artinya apa? Artinya tata politik sosial di mana semua orang yang berkedudukan di suatu masyarakat atau kelompok itu memiliki status sosial yang sama. Gitu ya anak-anak, itu materi yang kemarin. Ya, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya anak-anak, yaitu tentang prinsip-prinsip kesetaraan sosial. Nah, di sini udah Ibu buatkan skema, yaitu ada tulisan prinsip kesetaraan masyarakat Indonesia. Terlihat jelas ya anak-anak. Di sini ada tulisan masyarakat Indonesia, kemudian ada anak panah masyarakat majemuk, kemudian turun ada prinsip kesetaraan dan ada harmoni sosial. Nah, kita tahu sendiri kita hidup di Indonesia, yaitu masyarakatnya majemuk, yaitu di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah, untuk meminimalisir terjadinya konflik karena banyak perbedaan, kita harus apa teman-teman? Ya, kita harus memegang teguh yang namanya prinsip kesetaraan sosial atau prinsip kesetaraan. Kenapa kita harus memegang teguh prinsip kesetaraan, Bu? Ya, karena ketika kita memegang teguh prinsip kesetaraan, kita akan memunculkan yang namanya harmoni sosial atau kita dapat hidup harmonis di lingkungan masyarakat. Nah, selain itu, untuk prinsip kesetaraan juga sudah tertuang jelas di dalam pasal 27. Nah, di situ juga sudah dijelaskan bahwa prinsip kesetaraan itu memang sangat diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat agar kita dapat hidup bermasyarakat dengan harmonis. Nah, kira-kira isi dari pasal 27 apa saja sih, Bu? Nah, yang pertama yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, setiap masyarakat atau warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada perbedaan antara masyarakat miskin, masyarakat menengah, dan masyarakat kaya. Semuanya sama. Ketika kita berbuat salah, ya kita akan menimpa hukuman yang sama. Kemudian yang kedua, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya setiap warga negara itu berhak memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu semua warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi semua warga itu juga berhak dan wajib ikut serta membela negara. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan tentang prinsip-prinsip kesetaraan. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan contoh. Ini Ibu punya contoh satu gambar, bisa dilihat. Ini terlihat anak SMA sedang berduduk di kelas. Nah, di sini terlihat bahwa di dalamnya itu terdapat perbedaan dan persamaan. Kesetaraan mereka apa? Ketika kita bisa lihat kesetaraan mereka, nah kesetaraan mereka sama, yaitu mereka sama-sama menjadi siswa. Mereka memiliki hak yang sama. Kira-kira apa? Salah satunya mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi di sekolah antara orang kaya dan orang miskin juga sama statusnya, tetap menjadi siswa, sama-sama menjadi siswa. Begitu. Kalau tidak ada kesetaraan, ya mungkin ini tidak akan terjadi. Nanti yang kaya kumpul dengan yang kaya yang bisa sekolah, yang miskin nggak bisa sekolah. Mungkin kayak gitu teman-teman. Jadi adanya prinsip kesetaraan ini membuat kehidupan menjadi harmonis karena perbedaan bisa kita satukan menjadi harmonis seperti ini, kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan, sepertinya sudah cukup paham ya teman-teman. Nah, Ibu memiliki dua gambar di sini. Nanti itu Ibu akan jadikan sebagai penugasan untuk kalian. Nanti kalian bisa analisis menggunakan prinsip kesetaraan yang sudah Ibu sampaikan tentang prinsip-prinsip kesetaraan di dalam pasal-pasal tadi atau sesuai yang Ibu jelaskan tadi ya teman-teman. Nanti bisa dikerjakan.
Mungkin itu saja sih yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat